barang motornya, kendaraannya hilang, masih ke dukun? Enggak ya? Kemana? Polisi. Alhamdulillah, itu sudah benar. Dahulu, Masya Allah, datangnya ke dukun, dilihati air. Kita melihat nggak ada apa-apa. Begitu Araf ini, oh ini, dia pakai baju batik. Loh, di sini batik semua. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Para hadirin rahimahumullah, meskipun dunia sudah menamakan diri modern, milenium, canggih, apapun sebutannya, ternyata tidak sedikit pun orang yang bisa melepaskan. Bahkan ia terjebak permainan-permainan yang sangat membahayakan keimanan. Dengan tipu daya, dengan metode, dengan cara, dan seterusnya guna untuk menipu manusia. Maka sungguh tipuan-tipuan itu mampu menggeser kepribadian seseorang, mampu menggerakkan jiwa seseorang, dan mampu membuat manusia yang sejatinya Allah ciptakan manusia yang paling sempurna, tetapi justru jatuh ke lembah kehinaan luar biasa. Apa itu? Itulah alam yang disebut dengan bahasa-bahasa orang pintar, dukun, paranormal, dan sebutan-sebutan yang lainnya. Silahkan cek betapa banyak saudara kita yang mengaku muslim, ketika ia sedang dilanda suatu problem dalam kehidupannya, lebih banyak larinya kemana? Iya, ini tidak dipungkiri realita ini. Dan ini bukan sedikit, bahkan bukan hanya rakyat jelata yang melakukan ini, bisa seluruh elemen dari yang rakyat biasa sampai yang mempunyai kedudukan yang super penting, tidak luput dari ini semuanya. Inilah kenyataan yang begitu pahit yang harus kita telan. Akhirnya banyak saudara-saudara kita yang terjebak, yang keluar dari itu sangat sulit sekali. Oleh karena itu, beruntunglah bagi siapa yang tidak bermain-main dengan hal tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi, menjaga, melepaskan diri dari sifat-sifat yang sangat Allah murkai itu. Amin. Oleh karena itu, mari kita lihat sejatinya asal usul dukun, kahin, paranormal, dan seterusnya itu seperti apa? Kalau kita perhatikan di dalam penjelasan kitab yang barusan kita sampaikan melalui pembacaan akhir kita, sejatinya asal usul kahin, yang namanya kahin adalah orang yang didatangi oleh syaitan, yang mencuri pandangan dari langit, lalu ia memberitahukan kepada kahin. Kalau orang kita namanya dukun. Jadi dukun itu didatangi oleh syaitan
Dan syaitan itu mencuri rahasia-rahasia langit. Sebelum malaikat menyampaikan risalah Allah tabaraka wa ta'ala ke dunia, akan terjadinya bencana, akan terjadinya hujan, akan terjadinya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah telah memerintahkan kepada para malaikat. Sedangkan syaitan mencuri rahasia-rahasia langit itu. Maka ketika ia memberitahu kepada dukun atau kahin, akhirnya kahin itu begitu memberitahu nanti akan terjadi ini, nanti akan ini, maka begitu kejadian masyarakat seolah-olah ia terpukau. Kahin ini hebat luar biasa. Bisa menyampaikan apa yang akan terjadi. Dan ini diakui atau tidak, masih banyak sampai detik ini orang yang masih percaya dengan itu. Hal ini yang disampaikan Allah melalui firman-Nya, hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin. Apakah aku akan beritahukan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengarannya kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi dari awal itu sampai kapan rahasia itu akan terus syaitan mencurinya sampai hari kiamat. Namun dibatasi, ada 2 batas. Batas pertama, sebelum Rasul diutus. Jadi sebelum Rasul diutus itu, para syaitan itu sangat leluasa sekali mencuri rahasia-rahasia dari langit. Jadi zaman dahulu yang namanya kahin atau dukun atau ahli nujum itu jayanya luar biasa. Karena apa? Semuanya informasi-informasi yang di langit itu dengan mudah syaitan mengakses, kemudian diturunkan. Maka dukun ketika itu mempunyai kemampuan yang luar biasa yang menjadi primadona bagi masyarakat ketika itu. Namun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka langit dijaga ketat oleh malaikat. Salah satu sarana malaikat untuk melempar syaitan adalah nanti Allah menciptakan bintang. Nanti akan diterangkan. Sehingga ketika Rasulullah sudah diutus, para syaitan-syaitan itu kesulitan mencari informasi rahasia-rahasia langit tersebut. Maka syaitan karena sedikit mendapatkan informasi, sedangkan dukun, kahin itu masih banyak sekali, informasinya sedikit, maka sekarang para kahin itu informasinya kurang valid. Kenapa? Karena sulit sekali mengakses rahasia-rahasia langit setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah syaitan berhenti untuk mencari rahasia langit? Jawabnya tidak. Ia tetap berusaha, ingin eksis juga dipercaya oleh para kahin. Itu. Ternyata yang ingin mempertahankan popularitas dan seterusnya bukan hanya manusia.
syaitan pun juga demikian. Baik, itulah definisi kahin. Sebelum kita membicarakan bagaimana pandangan Islam tentang dukun, orang pintar, paranormal, dan seterusnya, mari kita lihat terlebih dahulu perdukunan dalam masyarakat jahiliyah. Praktek sihir, ramal, perdukunan, dan seterusnya telah dikenal masyarakat zaman jahiliyah dengan istilah-istilah yang sangat banyak. Nanti juga di Indonesia juga banyak istilah-istilah itu. Apa itu? Yang pertama adalah istilah kahin. Yang tadi sudah disampaikan. Ana akan sampaikan, Al-Baghawi rahimahullah mengatakan al-kahin adalah seseorang yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu. Jadi mengabarkan sesuatu yang terjadi di akan datang. Kalau di Indonesia biasanya menjelang akhir tahun. Ya, menjelang akhir tahun dan akan memasuki tahun baru. Nanti banyak sekali ramalan-ramalan itu. Tahun ini yang akan meninggal ini, yang akan ini, yang akan ini. Sering kan itu kita dengar? Suka nggak dengerin itu? Iya, kalau suka mohonlah petunjuk kepada Allah agar Allah tidak memberikan hati suka kepadanya. Tapi jujur enak juga gitu ya. Karena oh iya nanti ini innalillahi, masya Allah. Sehingga orangnya sudah meninggal pun masih disebut saja. Siapa? Hafal sekali kan. Dan nyatanya ngefan aja masih banyak sekali itu. Loh iya. Udah Mbak Yu pun sudah tiada juga ya. Ternyata banyak sekali yang ngefan gini. Lah ustadznya aja nggak tahu, nambah tahu semua jamaah. Maklum. Baik, itu kahin. Bahasa kitanya dukun gitu loh Bu. Tapi biar keren kita bahasa-bahasa yang nggak difahami aja. Kahin gitu. Kemudian berikutnya arraf. Di zaman jahiliyah juga dikenal dengan istilah arraf. Menurut Al-Baghawi rahimahullah mengatakan orang yang mengaku-ngaku mengetahui urusan-urusan tertentu melalui cara-cara tertentu. Biasanya berkaitan dengan barang yang hilang. Tapi kalau sekarang masih ada atau tidak, wallahu a'lam. Barang motornya, kendaraannya hilang, masih ke dukun? Enggak ya? Kemana? Polisi. Alhamdulillah, itu sudah benar. Kalau ke polisi justru benar. Kalau dahulu, masya Allah, datangnya ke dukun, dilihati air, kita melihat nggak ada apa-apa. Begitu arraf ini, oh ini dia pakai baju batik. Loh di sini batik semua. Enggak ya, seperti itu. Tapi insya Allah sekarang kalau yang arraf ini, yang lari barang hilang ke arraf ini sudah mulai sangat banyak berkurang. Tapi kalau kahin tadi masih sangat banyak. Yang ketiga, ramal. Dibahasakan kita itu peramal. Apa itu? Orang yang menggaris garis di pasir untuk meramal sesuatu. Ilmu ini di Arab namanya adalah ilmu ramal. Ya. Siapa jamaah yang pernah diramal berdasarkan garis tangannya? Ngaku aja. Iya.
Begitu dilihat, biasanya itu di umum, tempat umum. Ada orang yang iseng. Kan gitu. Iseng tapi menakutkan. Begitu diramal, begitu dilihat, oh ibu garis-garis tangannya banyak, berarti ibu sedang punya masalah banyak. Loh kok tahu dia? Memang apa ada telapak tangan yang nggak punya garis? Loh semua punya garis. Itu. Tapi seolah-olah orang ini tahu, ibu punya masalah ini ya, punya masalah ini, punya masalah ini. Kalau ibu mengatakan iya, sudah terjatuh mentalnya. Dan ini sudah menjadi makanan empuk bagi dia. Itu. Begitu sudah kemakan, akan digiring, akan diarahkan menurut selera dan kondisi yang ada. Mereka sangat canggih. Karena sudah berpengalaman bagaimana menaklukkan mangsa-mangsanya. Itu. Kemudian berikutnya adalah munajim. Munajim itu ilmu nujum, yakni perbintangan. Ya, ilmu nujum nanti ada dua. Yang sesuai dengan ilmu teknologi maka boleh. Yang enggak boleh nanti ada. Kemudian yang terakhir sihir. Kalau sihir kemarin sudah kita sampaikan, oleh karena itu Ana akan ambil pendapat dari seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah dalam kitab At-Tauhid. Beliau rahimahullah mengatakan Ar-Raf adalah sebutan bagi kahin, munajim, dan ramal serta sejenis dengan mereka yang berbicara hal mengetahui perkara-perkara semacam itu dengan cara yang berbagai macam. Sehingga apapun julukannya, apakah dukun, tukang sihir, paranormal, orang pinter, orang tua, spiritual, metafisika, dan segudang nama, itu semuanya adalah tidak kita percaya ucapannya. Ada orang pinter, orangnya ada. Dukun ada dan sebagainya ada. Tetapi kita umat Islam tidak percaya terhadap apa yang ia sampaikan. Karena ia adalah sejatinya tidak mengetahui apa-apa. Dia sejatinya adalah pendusta. Lihat contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu ia mempunyai asisten, budak kalau zaman dahulunya. Dan budak ini membawa makanan tadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dimakan, sang budak mengatakan, "Tuan, tahukah engkau dari mana makanan itu?" "Dari mana?" "Makanan itu aku dahulu di zaman jahiliyah berpura-pura menjadi kain. Sehingga orang ini pada suatu saat menemuiku dan memberikan hadiah, dan hadiah itulah yang Tuan makan." Maka Abu Bakar radhiyallahu an berupaya mengeluarkan apa yang telah ditelannya tadi. Saking buruknya perbuatan tersebut. Masya Allah. Ini yang seharusnya umat Islam lakukan. Merujuk peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Kemudian ulama masa kini, yakni mutakhirin, seperti Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizullah,
Beliau mengatakan, menjelaskan sebuah hadis yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah memutuskan sebuah urusan di langit, tertunduklah seluruh malaikat karena takut terhadap firman Allah, seakan-akan suara rantai tergerus di atas batu. Tatkala tersadar, mereka berkata, apa yang telah difirmankan Allah Rabb kalian? Mereka menjawab, kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lalu berita tersebut dicuri oleh para pencuri pendengaran, yaitu syaitan. Demikian sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Sufyan menggambarkan tumpang tindihnya mereka dengan telapak tangan beliau, lalu menjarakkan antara jari jemarinya. Pencuri berita tersebut mendengar kalimat yang disampaikan, lalu menyampaikan kepada yang di bawahnya, yang di bawahnya menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi, sampai dia menyampaikan ke lisan tukang sihir atau dukun. Terkadang mereka dijumpai oleh bintang pelempar sebelum dia menyampaikannya. Namun terkadang dia bisa menyampaikan berita tersebut sebelum dijumpai oleh bintang tersebut. Dia menyisipkan 100 kedustaan bersama 1 berita yang benar. Ini kisahnya menceritakan bagaimana Allah menyampaikan beritanya melalui malaikat. Malaikat bagaimana kemudian dicuri oleh syaitan. Kemudian syaitan terus sampai ke bawah. Kemudian petuah dukun yang salah dikomentari. Bukankah dia telah mengatakan demikian pada hari demikian? Dia membenarkan dan kalimat didengarnya dari langit itu. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah kisah bagaimana, anak ulang, Allah berfirman kepada para malaikat. Pada malaikat itu begitu ketakutan luar biasa ketika Allah mengajaknya berbicara untuk memberikan risalahnya. Namun syaitan dengan leluasanya mencuri informasi-informasi yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Kemudian sebelum malaikat menyampaikan kepada yang disampaikan oleh Allah, syaitan duluan telah menyampaikan. Ada yang sempat lolos, ada yang sempat kena lemparan bintang. Ternyata satu kebenaran dibungkus 100 kedustaan. Jadi kalau demikian, ada juga benarnya dukun itu. Satu kebenaran dibungkus 100 kedustaan. Ini sebuah kenyataan yang begitu diagung-agungkan di dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah, setelah kehadiran Rasul, mereka syaitan sulit untuk mencari informasi atau berita-berita dari langit tersebut. Wallahu a'lam. Inilah nama-nama di zaman jahiliyah tentang arraf, kahin, ramal, dan seterusnya. Jadi dengan demikian
kahin atau dukun, arraf tukang ramal, benar adanya, makna benar adanya adalah bahwa ia mempunyai atasannya. Atasannya apa? Syaiton yang mencuri pendengaran rahasia langit. Namun ingat, setelah Rasulullah diutus, mereka tidak leluasa karena dijaga ketat oleh para malaikat, dan malaikat itu melempari syaitan. Salah satunya adalah fungsi Allah menciptakan bintang. Ma'asyur muslimin, Allah menciptakan bintang dengan berapa tujuan? Ayo, Allah menciptakan bintang ada beberapa tujuan. Tujuan pertama diantaranya adalah penghias langit. Tujuan kedua adalah sebagai petunjuk arah. Tujuan ketiga untuk melempar syaitan ketika mencuri rahasia-rahasia langit. Itulah yang tujuan diantaranya Allah menciptakan bintang itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bintang-bintang itu syaitan ketakutan luar biasa. Di antaranya Allah Tabaraka wa ta'ala menjelaskan Quran surat Jin surat 72 ayat 8 sampai 10. Jadi sangat jelas sekali ternyata Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan penjagaan yang begitu ketat untuk setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk di zaman Nabi setelah Rasulullah ini untuk kahin kurang berlaku. Itu. Meskipun tetap pasti akan ada sepanjang zaman. Tetapi tidak semudah dan tidak segampang saat sebelum Rasul diutusnya. Itu. Makanya tadi barang hilang bukan ke arraf, tapi sudah ke pihak berwajib. Berarti sudah benar. Kemudian berikutnya, betulkah dukun itu orang pintar?